ada, aduh, si anu lagi nih. Aduh, Malikil kapan sembuh Malikil? Aduh, gimana Malikil? Malikil. Memang menurut Lai ukuran sembuh itu apa, Lai? Sembuh itu kalau bisa bernalar, menggunakan nalarnya dengan sehat. Kalau nalarnya tidak sehat, gimana bisa dikatakan sembuh Malikil? Aduh. Nalarnya tentang apa ya? Nalarnya tentang apa? Nalarnya? Begini Malikil. Anda tahu tidak bahwasanya Anda ini berdebat dengan Zuma, berdebat dengan banyak orang RT 6. Nah, sementara Anda berdebat dengan RT 6, argumen-argumen Anda itu mereka percaya sebagai argumen-argumen Kristen. Pemahaman Anda itu mereka percayai sebagai pemahaman Kristen. Akhirnya apa? Pemahaman Anda yang salah tersebut akhirnya saya yang kena imbasnya. Pemahaman tentang apa, Lai? Satu aja. Contoh. Salah satu contoh argumen-argumen kalian seolah-olah itu adalah iman Kristen adalah contoh begini. Orang dari RT 6 datang begini. Masa Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Tentang itu toh. Sebentar. Kalau misalnya kamu berkata kepada mereka, Bro Malikil, bahwasanya Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, seharusnya ya, mereka RT 6 yang datang ke sini itu harusnya berdebat dengan kamu soal itu. Masalahnya, pemahaman kamu itu ditimpakan kepada kami. Ya harusnya kamu debat dengan mereka, jangan sama saya. Gitu loh. Masalahnya mereka nggak berani. Bukan nggak berani, mereka udah sakit kepala, begitu loh, nganggap Anda sudah orang gila. Bukan tidak berani, begini, Malikil, begini. Anda tahu nggak kenapa Zuma dan kawan-kawan itu berhenti menghadapi Rudi Iskariot? Karena dianggap orang tidak waras, ngapain lagi diajak debat? Bukan takut, sebentar gini, saya bukan belain mereka. Mereka bukan takut, mereka menganggap Anda tidak waras lagi sehingga ngapain diajak diskusi gitu loh. Jadi maksudmu Anda membiarkan orang dalam ketidaktahuan, ketidakpahaman mereka. Itu Malikil, gitu, kan? Coba dengarkan ya. Coba begini, gantian lah, gini lah. Jadi kan ini kebetulan hari Paskah, ya kan? Hari Jumat Agung. Yang kau peringati itu Tuhan yang mati atau manusia yang mati? Tuhan, Sang Mesias. Oh Tuhan, kamu sudah percaya Tuhan mati toh? Iya, kata Tuhan itu tidak merujuk kepada Bapa di surga. Kata Tuhan itu merujuk kepada Sang Mesias. Di dalam perjanjian lama, Mesias coba itu saya spesifikan lagi. Saya spesifikan. Malikil, sedikit Malikil. Tuhan. Oke. Biar enak begini loh. Malikil, coba kita diskusi yang dewasa ya. Saya berharap kamu masih bisa sembuh lah. Begini. Boleh. Dulu saya masih ingat loh, kita ini bersama-sama menjitak para Zuma dan kawan-kawan. Sekarang kok Anda jadi aneh begini, Malikil ini. Gini. Pelan-pelan ya Malikil, begini. Pertama-tama, di dalam perjanjian lama, kita sama-sama mengimani bahwa ada nubuatan akan datangnya Sang Mesias, betul? Sang Mesias itu di nubuatan siapa? Iya, sebentar dulu. Betul tidak itu? Ada nubuatan akan datangnya Sang Mesias? Iya, betul. Tapi Anda tahu nggak yang dinubuatkan itu siapa di dalam perjanjian lama? Siapa Mesias? Mesias. Iya, siapa? Maksudnya? Pencipta itu sendiri atau ciptaan? Sang Mesias. Iya, Mesias di perjanjian lama yang dibuatkan, yang dijanjikan itu pencipta itu sendiri atau ciptaan? Sang Mesias itu, dia itu adalah sang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, Sang Mesias, kalau kita ngomong bareng ya gimana? Siapa yang mau didengar, Maliki?
Lai bilang kan ada Mesias. Mesias Bukan ada Mesias di perjanjian lama dinubuatkan akan datangnya sang Mesias. Contohnya misalnya begini. Itu poinnya tuh. Contoh misalnya begini. Tuhan Yesus pernah bertanya, dia membuat pertanyaan ini kepada khalayak ramai tentang siapa Mesias itu. Nah, pertama dia bertanya begini. Daud di dalam pimpinan roh dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi Tuhan Adonai maksudnya Yehova, YHWH, telah berfirman kepada Adonku, ya kan? Di mana itu tertulis seperti itu? Di dalam Mazmur 110. Yakin terjemahannya benar? Oke, coba yang mana yang benar? Coba kita dengarkan dulu Malikil, yuk. Kita buka pintu. Kita dengerin dulu Malikil, ya. Coba dibuka Matius berapa itu? Ketika 110. Ya, itu kan dikutip oleh Tuhan Yesus. Mazmur 110 dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Matius, Markus dan Lukas. Betul. Coba. Tapi beginilah di dalam perjanjian lama, di dalam penubuatan, yang akan tampil sebagai Mesias itu sang pencipta itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tidak ada ciptaan, tidak ada anaknya. Saya turuti. Sebentar lah, inilah ya. Di dalam nubuatan yang akan tampil sebagai Mesias itu adalah Bapa itu, YHWH itu sendiri. Oke, baik. Sampai bisa tanggapi? Silakan. Oke. Jadi menurutmu Bapa di sorga itu turun menjadi manusia? Gak ada menjadi manusia. Tuhan itu bukan manusia. Yesus bukan manusia? Bukan. Astaga, pantesan Juma ini sakit kepala. Aduh, sakit kepala. Jadi gini. Kalau di dalam Alkitab kan antikristus itu adalah orang-orang yang tidak percaya Bapa itu Kristus toh. Bukan, barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang dalam rupa daging, rupa manusia, dia itu adalah seteru daripada sang Mesias. Di mana bunyi pernyataan begitu dalam siapa tidak percaya? Di dalam 1 Yohanes, sebentar, aduh. Nah, dimana? Ini saya mau fokus sama RT 6, kamu ini naik-naik lagi. Gimana, Bro? Harusnya lah itu membahas tentang Alkitab. Karena saya lihat, sorry ya masih kurang tentang apa Alkitab. Gitu. Coba fokus ke Alkitab. Iya, sah-sah saja. Orang yang mengatakan pemahaman saya masih kurang soal Alkitab, itu sah-sah saja. Nggak masalah, namanya juga orang berpendapat, nggak masalah. Iya. Tapi yang jelas saya kasih tahu, saya sudah membaca Alkitab itu sudah 13 tahun, saya baca bolak-balik. Bukan yang tentang antikristus tadi, yang tidak 1 Yohanes 2 ayat 22, kan dikatakan di sana. Gini aja, jangan kesana-sana, nanti debat kusir, gini aja lah. Kalau kita baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan Yesus menurut Anda berdoa nggak? Iya, berdoa. Menyembah nggak dia? Tuhan Yesus kalau menyembah itu kan harus dipahami dulu. Menyembah itu adalah apa? Ya, sujud sampai dahinya ke tanah nggak dia? Iya, melakukannya. Oke, kepada siapa itu dilakukan? Kepada dirinya. Dia sujud kepada dirinya sendiri. Iya, jadi gini bentuk penyembahan. Iya, makanya harusnya Juma itu diskusinya sama kamu, jangan sama saya karena itu ditimpain ke saya. Itu ditimpain ke saya. Mengapa Tuhan berdoa kepada dirinya? Harusnya diskusinya sama kamu, jangan sama saya. Aduh, gimana sih? Saya jelaskan. Gimana ini? Jadi kan itu tidak berani menyatakan Yesus itu pencipta atau ciptaan kan, nggak berani toh di wilayah. Kita bukan membahas itu, kita sedang membahas tentang Mesias kan. Begini loh Malikil, kita itu sedang membahas apakah Yesus, apakah Tuhan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Anda bilang iya, berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Betul. Tetapi supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku,
ketika Tuhan Yesus datang kepada kubur Lazarus. Ke situ lah, bukankah kita bahas Mesias? Bukan, di sini loh kita kan membaca mengenai Tuhan Yesus berkomunikasi kepada Bapa di surga. Terus Anda mengatakan bahwa Yesus sedang berkomunikasi kepada dirinya sendiri, betul? Iya. Berarti sebenarnya Tuhan Yesus lagi ngerjain orang-orang. Dia pura-pura ngomong sama Bapa di surga, padahal Bapa di surga itu dirinya sendiri, betul? Betul nggak? Gini lah ya, enggak. Gini. Peristiwa hal-hal seperti itu udah biasa. Tuhan ketika dia ada di dunia, ketika mau melenyapkan Sodom dan Gomora, dia meminta kepada YHWH di langit. Tapi tidak ada orang Israel berpaham. Jangan bahas yang lain-lain dulu. Kita membahas mengenai ini loh. Apakah tokoh atau sosok Yesus? Kalau kita ngomong bareng-bareng, siapa yang mau kita dengar, Malikil? Gini loh. Kalau ngomong satu-satu, Malikil, satu-satu. Gini loh. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa enggak? Iya, berdoa. Apa isi doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Doanya dia diperhadapkan tentang enggak, isi doanya saja. Bagaimana kutipan kata-katanya? Ya Bapa, iya. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Kehendakmu, oke. Berarti ada berapa kehendak di situ? Ada dua. Ada dua kehendak. Apakah Yesus sedang ngomong sama dirinya sendiri? Iya, jadi saya jelaskan. Ya, anu dulu lah, minum paramek dulu. Iya, paramek dulu, minum dulu. Aduh, saya udah anu. Minum paramek dulu kalau udah begitu. Tahu nggak kalian? Itu dianggap, pemahaman seperti itu dianggap adalah pemahaman iman kita. Lalu akhirnya apa? Saya yang nyebokin mereka. Orang sering bilang, Edis dicebokin terus. Saya malah yang nyebokin kalian itu saya. Kalian mencret di mana-mana, saya yang nyebokin. Loh. Gimana kalian ini? Iya, banyak orang teman-teman latah beragama, ikut-ikutan. Pak Pendeta ngomong A, maka umat akan manggut-manggut A. Pak Pendeta ngomong B, umat manggut-manggut ngomong B. Banyak orang latah, teman-teman. Tanpa memahaminya, lalu mencoba menjelaskan. Akhirnya apa? Menjadi penjelasan yang salah. Makanya saya bilang, tugas-tugas menjelaskan, tugas-tugas ini itu berikan kepada ahlinya gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik ada